Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica selaku moderator untuk kelompok 3, dan pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdullah Mubarak selaku dosen pengampu hukum bisnis dan regulasi, dan juga teman-teman saya Alista Naila sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Putri Kejana Uli Aritonang dari kelompok 3 sebagai pemateri kedua. Baik, untuk daftar isi atau pokok pembahasan yang akan kami presentasikan, yaitu terdiri dari latar belakang, pengertian hak tanggungan dan latar belakang, objek hak tanggungan, akta hak pemberian tanggungan dan janji-janji dalam akta pemberian hak tanggungan, surat kuasa membebankan hak tanggungan, eksekusi hak tanggungan, hipotek, pengertian dan prinsip-prinsip fidusia, akta jaminan fidusia, objek jaminan fidusia, hak preferensi dari pemegang fidusia, pengalihan hak atas piutang, pengalihan benda objek jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia, serta eksekusi fidusia. Kemudian latar belakang, di pasal 1131 KUH Perdata menetapkan semua harta debitur sebagai jaminan umum utang. Namun, kreditur lebih memilih jaminan khusus seperti hipotek, gadai, dan fidusia karena lebih aman, memberikan hak preferensi, dan melindungi benda meski dialihkan. Jaminan khusus lebih spesifik dan memiliki kedudukan hukum yang kuat. Kemudian ada pengertian hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk melunasi utang, memberikan prioritas kepada kreditur. Lahir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menggantikan hipotek. Prosesnya meliputi pembuatan SKMHT, akta pemberian hak tanggungan, dan pendaftaran. Ciri utamanya adalah hak preferensi, mengikuti objek tanah, publisitas, dan eksekusi yang pasti. Objeknya adalah hak milik, HGB, HGU, dan hak pakai. Selanjutnya ada objek hak tanggungan yang mencakup hak milik atas tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pakai atas tanah hak milik, hak atas tanah yang disertai bangunan, tanaman, dan hasil karya, rumah susun, dan hak milik atas satuan rumah susun atau HIMARS, bawah tanah yang terhubung secara fisik dengan bangunan di atasnya. Hak tanggungan adalah jaminan untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan prioritas kepada kreditur tertentu. Kemudian akta hak pemberian tanggungan dan janji-janji dalam akta pemberian hak tanggungan. Akta pemberian hak tanggungan atau APHT adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPHT untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan utang. APHT memuat identitas dan domisili para pihak, penjelasan utang yang dijamin, deskripsi objek hak tanggungan, nilai tanggungan, dan janji-janji terkait. APHT wajib didaftarkan ke kantor pertanahan untuk memperoleh sertifikat hak tanggungan sebagai bukti resmi. Kemudian surat kuasa membebankan hak tanggungan. Surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT adalah surat kuasa khusus untuk membebankan hak tanggungan atas objek jaminan utang yang dibuat dengan akta notaris atau pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. SKMHT berfungsi mempermudah proses administrasi pembebanan hak tanggungan tanpa mengharuskan pemilik objek hadir secara fisik. Selanjutnya ada eksekusi hak tanggungan. Jika debitur buat prestasi, hak tanggungan dapat dieksekusi untuk melunasi hutang melalui fiat eksekusi, yaitu menggunakan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan dengan penetapan pengadilan. Parate eksekusi atau pelelangan umum yang pemegang hak tanggungan pertama menjual objek melalui pelelangan umum. Parate eksekusi atau penjualan di bawah tangan dilakukan jika disepakati harga tertinggi diperoleh dan tidak ada keberatan. Gugatan biasa yaitu melalui proses pengadilan. Setelah pelelangan, hak tanggungan dihapus dan tanah diserahkan kepada pembeli. Hipotek. Hipotek adalah hak jaminan atas benda tidak bergerak yang masih berlaku untuk benda selain tanah, seperti kapal dan pesawat. Setelah UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 menetapkan hak tanggungan sebagai jaminan utama atas tanah. Pengertian dan prinsip-prinsip fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, di mana benda tersebut tetap dikuasai oleh pemiliknya, dan digunakan sebagai jaminan pelunasan utang sesuai UU Nomor 42 Tahun 1999. Akte jaminan fidusia. Akte jaminan fidusia adalah dokumen notaris yang harus memenuhi syarat berikut. Pertama, identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Kedua, tanggal dan waktu pembuatan akte. Ketiga, data perjanjian pokok yang dijamin. Keempat, uraian objek jaminan dan bukti. Objek jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia meliputi benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak,
benda tidak bergerak atau yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan atau hipotek, hasil klaim asuransi, dan persediaan barang, baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh. Hak preferensi dari pemegang fidusia. Hak preferensi dalam jaminan fidusia adalah hak kreditur untuk didahulukan dalam menerima pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penerima fidusia mendapatkan status preferensi ini pada saat didaftarkannya. Pengalihan hak atas piutang. Cesi adalah pengalihan piutang dari kreditur lama ke kreditur baru, yang harus dilakukan melalui akte cesi atau notarial atau di bawah tangan sesuai KUH Perdata. Dalam pengalihan ini, fidusia yang menjamin utang juga ikut beralih kepada pihak baru. Pengalihan benda objek jaminan fidusia. Selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan, jaminan fidusia memiliki prinsip bahwa ia mengikuti kemanapun benda jaminan tersebut berada. Untuk melindungi penerima fidusia, jika pemberi fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia wajib mengganti benda tersebut dengan benda yang setara. Hapusnya jaminan fidusia. Jaminan fidusia hapus jika utang lunas. Hak dilepaskan oleh penerima fidusia atau objek jaminan musnah atau tidak menghapus klaim asuransi. Penerima fidusia wajib melaporkan penghapusan ke kantor pendaftaran fidusia agar benda dapat dijaminkan kembali dan sistem AHU fidusia online diperbaharui. Yang dapat kami sampaikan, jika ada kekurangan kata atau pengucapannya, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih.